Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Madeline Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Seperti biasa ya, pastikan Anda siap untuk belajar dan yakinlah pasti bisa gitu ya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah pola bilangan dari barisan bilangan yang khusus. Dan nanti termasuk rumus suku ke N dan hubungannya dengan deret bilangan. Mari langsung saja, ini yang akan kita bahas. Sebelumnya keterangannya begini ya. Ya, keterangannya dulu. Nanti ada istilah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya hingga suku kesekian. Nah, itu nanti ada kalanya dikatakan juga urutan ke-1, urutan kedua. Jadi suku ke itu ada juga yang mengatakan urutan ke ya. Sama saja nanti sampai urutan kesekian. Makanya ditulisnya nanti jadi disingkat dengan U. Jadi U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN, U, suku kesekian. Jadi suku ke N ditulisnya dengan UN. Nah, sedangkan deret atau jumlah, ya jumlah bilangan atau deret bilangan ditulisnya dengan tanda tambah. Ya, jadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya tambah UN. Itu ya. Langsung kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dari yang paling sederhana itu bilangan genap, barisan bilangan genap. Nanti yang kita bahas adalah yang positif ya, bilangan positif. Jadi ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi yang kita bahas selanjutnya adalah bilangan positif yang dimaksud ya. Marilah kita lihat polanya. Nah, polanya seperti ini nih. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita lihat perubahannya ya di sini ya. Perubahannya gini nih. Jadi tambah 2, tambah 2, tambah 2 terus. Ya, kalau ditulis jadi gini, 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya. Tapi untuk rumus sebaiknya kita tulis dalam bentuk perkalian supaya mudah. Ini kita lihat perkaliannya, jadi di sini 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4 dan seterusnya. Ya. 2 kali 1 itu suku ke 1, 2 kali 2 suku kedua dan seterusnya. Jadi suku ke N berarti 2 kali N. Nah, maka rumus suku ke N ya ini tadi 2 kali N atau 2N. Oke, jadi mudah ya kalau sudah ada rumusnya, rumus suku kesekian. Sekarang tinggal yang selanjutnya bilangan ganjil yang masih mirip. Yang masih mirip, kayaknya nanti sekalian contohnya, sekalian dua-duanya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Polanya begini. Ya. Kalau kita lihat di sini mirip dengan bilangan genap. Ini perubahannya begini. Perubahannya tambah 2, tambah 2, tambah 2 gitu. Perubahannya sama seperti bilangan genap tadi. Hanya yang pertama ini hanya 1. Nih, tambah-tambahnya 2 terus. Jadi sama seperti bilangan genap tadi. Hanya ini bilangan genap, tapi yang ini kurang 1. Gitu. Jadi untuk mudahnya kita membuat rumus suku ke N berdasarkan yang tadi bilangan genap. Kita bandingkan dengan bilangan genap, yaitu bilangan genap berkurang 1. Gitu, ini ya. Jadi rumusnya kita langsung tulis saja seperti ini nih. Jadi 2 kali 1 dikurang 1. Ini suku kedua 2 kali 2 kurang 1. Suku ketiga 2 kali 3 kurang 1 dan seterusnya. Sehingga 2 kali N dikurang 1. Maka rumusnya jadi 2N min 1 atau 2N dikurang 1. Baiklah, sekarang tinggal contohnya. Contohnya yang bilangan genap dulu. Tadi ya masih ingat ya bilangan genap ya. Ini bilangan genap tadi hanya 2N gitu ya. Jadi contohnya bilangan genap dulu. Bilangan genap yang ke-50 misalnya. Berarti U ke-50 berarti 2 kali ke-50. Aduh. 150 maksudnya ya.
bilangan genap yang ke-150. Nih. Jadi 2 kali 150. Berarti di sini 300. Oke. Tinggal yang bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil yang ke-100. Bilangan ganjil yang ke-100 berarti U ke-100 ya. 2 kali 100 dikurang 1. Berarti 200 dikurang 1. Jadi 199. Oke, kita teruskan yang ketiga. Bilangan persegi. Nah, bilangan persegi ini sebetulnya biasa dikenal dengan bilangan kuadrat. Ya, 1, 4, 9, 16. Persegi itu kan sisinya sama ya kalau persegi ya. Jadi luasnya itu kuadrat. Luasnya sisi kali sisi ya. Kita lihat polanya. Nah, polanya seperti ini. Ini 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Perubahannya berarti dari 1 berubahnya begini. Ini perubahannya. Nah, kita lihat angkanya. 1 di sini 1 tambah 3, ini 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Berarti ini bilangan ganjil ya. Jadi hubungannya dengan bilangan ganjil nih. Ini deret bilangan ganjil. Untuk rumus suku ke N, kita lihat bentuk perkaliannya. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Jadi N kali N. Atau bisa ditulis 1 pangkat 2 atau kuadrat ya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Jadi N kuadrat. Jadi rumusnya mudah sekali. Jadi UN berarti sama dengan N kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang ini tadi ya, yang bilangan ganjil, deret bilangan ganjil ini. Ya, jumlah bilangan ganjil. Ya. Berarti rumusnya sama seperti tadi. Ini, nah bisa dikatakan begini nih. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Ini sampai sekian suku. Nah, ini disingkatnya dengan D ya. Ini bisa juga dikatakan jumlah sekian bilangan ganjil yang pertama. Rumusnya sama ya. Jadi ini ada satu rumus kepake untuk 2 ya, terpakai untuk 2. Kita yang satu bilangan persegi, yang satunya deret bilangan ganjil. Rumusnya itu juga. Jadi hanya kita bedakan dengan ini D ya, untuk membedakan bahwa ini adalah deret. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contohnya yang pertama bilangan persegi yang ke-70. Berarti U ke-70. Jadi 70 kuadrat. Udah mudah sekali. Ya. 4.900. Sekarang tinggal yang deret. Nah, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 15 suku. Sama saja dengan jumlah 15 bilangan ganjil yang pertama. Kata-katanya begitu, tapi rumusnya sama. Jadi D15 berarti 15 kuadrat. Jadi 225. Mudah ya? Paham kan? Oke, kita teruskan yang keempat, barisan bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Kenapa persegi panjang? Kita lihat polanya. Ya. Polanya seperti ini, jadi sama saja nih ukurannya nih, ke sini 1, ke sana 2. Ini 1, panjangnya sini 2, panjangnya 3. Ini 3, panjangnya 4. Ini 4, panjangnya 5, dan seterusnya. Sekarang kita lihat perubahannya dari 2 ya, awalnya 2, lalu perubahannya seperti ini. Nah, berarti di sini kita lihat angkanya jadi 2, di sini 2 tambah 4, 2 tambah 4 tambah 6, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, dan seterusnya.
Ini berarti bilangan genap. Jadi deretnya bilangan genap. Sekarang kita lihat untuk rumusnya dalam bentuk perkaliannya. Ini di sini ke sini 1, sini 2, sini 2, sini 3, sini 3, sini 4. Jadi 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5 dan seterusnya. Jadi ini di sini yang ini ya, yang berapa ya? Ini suku ke-1 di sini 2. Jadi berarti tambah 2. Ini suku kedua di sini 3, berarti 2 tambah 1. Ini juga ini 3, ini 4, berarti 3 tambah 1 dan seterusnya. Berarti jadi begini terusnya ya. Ini tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu kan. Ya kan? Ini 4, ini 5, berarti tambah 1 gitu. Dan seterusnya berarti kalau diganti dengan N berarti N kali N plus 1. Jadi rumusnya suku ke N adalah N kali N plus 1 atau N kuadrat ditambah N. Nih. Jadi kalau dihilangkan kurungnya berarti dikalikan kan. Jadi nanti mengerjakannya apa pakai yang ini yang difaktorkan, apakah pakai yang tidak difaktorkan. Sekarang kita lihat yang deretnya ya, deret bilangan genap di sini. Jadi sama saja begini kata-katanya, bisa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai sekian suku atau jumlah sekian bilangan genap yang pertama. Rumusnya sama seperti tadi, hanya diganti dengan D. Ini. Oke ya, tinggal kita lihat contohnya. Contohnya mana? Nah, ini. Contohnya bilangan persegi panjang yang ke-50. Mudah saja. Tinggal U ke-50, 50 kali 50 plus 1. Mau menghitungnya 50 kali 51, begitu juga boleh. Atau mau menghitungnya begini, 50 kali 50, 2.500. Lalu 50 kali 1, 50. Jadi 2.500 ditambah 50, 2.550. Ya terserah menghitungnya ya. Lalu yang kedua, yang deret nih. Deret bilangan genap sampai 20 suku atau jumlah 20 bilangan genap yang pertama. D20. Sama saja seperti tadi ya. Ini 20 kali 20 gitu juga boleh. 400. Lalu 20 kali 1 ya 20, 420. Mudah kan? Tambah satu lagi ya. Satu lagi. Sekarang barisan bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Bagaimana polanya? Nah, ini polanya bilangan segitiga. Jadi ini segitiga sama sisi. Kita lihat perubahannya. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ya. Tambah 2, tambah 3. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Berarti ini bilangan ganjil ya deretnya ya. Kita tulis sebagai perkalian. Ini bagaimana ini? Mengapa langsung begini? Tahu mengapa langsung setengah? Coba perhatikan ini. 1, 3, 6, 10. Ingat tadi bilangan persegi panjang? Ini adalah setengahnya dari bilangan persegi panjang. Ya. Tadi bilangan persegi panjang itu 2, 6, 12, 20. Jadi bilangan segitiga adalah setengahnya dari bilangan persegi panjang. Jadi rumusnya langsung saja nih ya, langsung setengah dari bilangan persegi panjang. Rumusnya masih ingat kan tadi itu? Ya sama seperti ini ya. Ini hanya setengahnya. Nah, setengahnya bisa ditulis begini atau yang tidak difaktorkan. Bisa juga ditulis sebagai bilangan persegi panjang dibagi 2. Nih, yang begini atau ini sama saja nih ya. Oke. Jadi segitiga adalah setengahnya dari bilangan persegi panjang. Sekarang untuk deretnya. Deretnya ini bilangan asli. 1, 2, 3, 4. Deret bilangan asli. Ya.
Jadi deret bilangan asli sama rumusnya. Nih, sama ya rumusnya seperti tadi ya. Nih. Itu jadi sama saja ya. Ini kata-katanya tidak dituliskan lagi, ini sama saja seperti itu. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai sekian suku gitu. Langsung saja kita lihat contohnya saja ya. Ini ya. Contohnya bilangan segitiga yang ke-15. U15 berarti setengah kali 15 kali 15 tambah 1. Nah, kita lihat di sini yang ini ganjil. Jadi kita kalikannya ini yang setengah, dikalikannya dengan yang genap. Atau dibagi 2 sama saja ya. Jadi ini, maka ini kan 8. Kan jadi mudah menghitungnya 8 kali 15. 8 ke sini 80, dengan 5 40, jadi 80 ditambah 40 gitu. Sekarang yang satu lagi. Ini sekarang baru dituliskan ya. Ini deret bilangan asli sampai 30 suku atau 30 bilangan asli yang pertama. Berarti D30. Setengah kali 20 kali 20 plus 1. Nah, kalau ini karena 20 ini genap, ini aja yang kita kalikan setengah atau dibagi 2 gitu. Jadi 10. Ya, yang ini 21. Jadi 10 kali 21. Mudah kan? 210. Oke, itu semua ada 5 yang khusus ya, barisan-barisan bilangan yang khusus. Ini bisa kalian hafalkan ya. Semoga kalian paham dan bisa dimanfaatkan ya. Pokoknya semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.